Hey everyone, kita ketemu lagi di part yang kedua. Kita akan berbicara seperti overview yang awal, kita akan berbicara tentang value proposition canvas. Itu adalah tools untuk kalian bisa mendelivery atau mengcreate dulu, membuild value dari ide bisnis kalian, gitu ya. Nah, untuk itu kalian harus menggunakan beberapa tools, salah satunya adalah value proposition canvas. Baik, value proposition canvas itu sebenarnya adalah bagian dari kalau kita berbicara atau kita mempelajari bisnis model canvas. Saya punya beberapa buku. Yang pertama, semoga terlihat ya. Nah, ini dia, Business Model Generation. Ini saya sudah baca dan hari ini saya akan jelaskan ke kalian dengan bahasa yang mungkin lebih mudah gitu ya dimengerti. Kalau kalian membaca di sini luar biasa, bukunya keren banget. Wow, ini keren banget sumpah, ini keren banget. Lanjut. Nah, bisnis model kanvas itu bagian lainnya, bagian kecilnya. Jadi ada beberapa bagian di bisnis model kanvas itu. Satunya adalah bagiannya adalah value proposition canvas, atau kalau ini bukunya perihal value proposition design ya. Tapi sebenarnya isinya hampir sama. Kita akan mempelajari ini. Kalau kalian tahu tadi, ini saya akan share sedikit di sini lah. Ini kalau kalian tahu ini adalah BMC ya, BMC-nya. Lah kita akan belajar di koridor yang warna hijau dan biru ini. Ini adalah value proposition canvas. Oke. Nah, saya tampilkan dulu value proposition canvas-nya. Oke, saya akan gambarkan value proposition canvas ya. Value proposition canvas itu adalah relasi gitu ya. Kalau misalkan kita bisa bilang itu perihal relasi dari customer, gitu. Customer. Oke, kita tulis dulu. Customer. Oke. Dengan siapa? Dengan apa? Dengan kita. Apanya kita? Produknya kita. Saya bedain. Nah, ini adalah produk. Oke. Lah di customer, di bagian yang customer yang bulat itu terdiri dari beberapa bagian gitu ya. Kita gambar aja begini dulu. Oke, ada orang senyum gitu ya, biar happy juga ya. Jadi customer itu ada beberapa bagian. Yang pertama berbicara tentang ya, yang warna kuning gitu ya. Kita warna kuning itu berbicara tentang wants. Apa itu wants? Nanti kita akan tulis satu-satu dulu ya. Selanjutnya bagian yang kedua, saya kasih warna hijau gitu. Ya. Ini adalah fears. Oke. Lah bagian yang ketiga, oke, itu adalah need. Beda ya, need sama want itu beda. Oke, need sama want itu berbeda. Kita pelajari dulu yang bagian dari customer. Nah, sebelum lebih lanjut kita ngomongin tentang apa itu customer-nya, bagaimana dan sebagainya, produknya seperti apa. Sebenarnya value proposition canvas itu adalah tools yang dibuat pada tahun 2004 oleh Alexander Osterwalder ya, di mana dasarnya adalah diagram sederhana yang terdiri dari 9 bidang kosong gitu ya, yang harus diisi sesuai dengan aktivitas bisnis dan inovasinya. Jadi semacam kerangka lah yang memastikan bahwa adanya kecocokan antara market gitu ya. Kita di sini antara marketnya ini, nah sebentar mana nih?
ini dengan produknya. Gitu. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus mengisi dulu gitu kan ya, di mana customer ini kalian bisa lakukan dengan proses observasi ya, perihal gains, needs, and fears, atau biasa kita sebut dengan gain gitu ya. Oke, di sini bisa kita sebut dengan gain. Kita bisa bicara tentang needs itu atau pain, gitu ya. Dan fear, atau kita bisa didapat dengan sebutan customer. Oke, tutup ya. Sebutan customer jobs. Oke. Nah, di yang customer ini kita akan menjawab pertanyaan tentang who. Oke, dan ini dilakukan dengan observasi. Validation board kemana sudah melakukan ini, ya kan? Hanya masih, kalau dia masih kulitnya, gitu ya, masih kulitnya, belum membahas lebih detail. Gitu. Nanti kita akan detailkan. Kalian tugasnya pada saatnya membuat value proposition canvas nanti ya. Selanjutnya di bagian produk itu kalian menjawab pertanyaan tentang why, gitu ya, tentang why. Dan dilakukan dengan bagaimana? Melakukan didesain gitu ya. Untuk menjawab apa? Menjawab yang ini tadi. Menjawab hasil observasi kamu gitu ya. Oke, kita bahas dulu yang warna hijau tentang fears atau customer job. Customer job itu terdiri dari masalah gitu ya. Atau masalah atau kemauan dari konsumen. Jadi di customer job ini kalian bisa mengisi dengan perspektif konsumen ya. Kita melihat kalau misalkan kita jadi konsumennya gitu. Dari segi emosional atau preferensi, sosial, reputasi, atau juga tentang fungsional atau kepraktisan ya. Selanjutnya kalau kita ngomong pain gitu ya, oke. Nah itu kita bisa mengidentifikasi perihal perilaku konsumen gitu. Untuk mengulang, kalau bisa dengan melakukan customer job ini kita memastikan poin yang pertama itu customer job gitu ya. Kalian bisa mengetahui sebenarnya pain-nya itu apa. Mungkin ini karena warnanya nggak jelas ya, bisa saya hapus dulu. Oke. Ini ngomongin customer job. Gitu ya. Lalu yang sini gain. Lalu yang sini adalah pain. Ini ya, lebih enak biar bisa kelihatan nggak terlalu ramai. Oke. Itu pain ya kan. Terus gain adalah sikap positif yang ditunjukkan konsumen gitu kan. Jadi kalian bisa melihat kalau misalkan di gambar biasanya gain itu dengan emoticon senyum gitu. Kalau pain ya itu dengan emoticon sedih gitu ya. Dan di sini biasanya pakai list gitu gambarnya.
Nah, di list biasanya begitu. Nanti kita langsung praktek aja ya biar kalian memahami ya. Lalu yang kalian harus pastikan adalah bagian yang Oke, kita selanjutnya ke produk atau ke bagian yang kotak gitu kan ya. Tapi sebelum saya masuk ke produk, kita overview sedikit. Yang customer itu ada 3 bagian yang harus diisi: customer job, pain, dan gain gitu ya. Customer job itu berhubungan dengan pertanyaan kenapa sih pelanggan harus membeli produk Anda gitu. Kalau pain adalah kita bisa isi dengan kendala, hambatan, atau rasa sakit yang dihadapi atau dialami oleh pelanggan Anda. Selanjutnya gains. Gains itu bisa diisi dengan apa saja hasil yang diharapkan oleh pelanggan dari produk yang atau tugas-tugas yang nanti kita kerjakan selanjutnya, gitu ya. Selanjutnya perihal produk. Produk ini menjawab tentang pertanyaan yang ada di yang tadi kita tulis perihal customer. Ini ya, buat customer. Ada apa saja, karena kita ngomonginnya looks like kado gitu kan ya. Kita bisa gambar gini, biasanya begini gambarnya. Nah, begini gitu ya. Ini bagian yang sini kita jawab, di sini kita bikin tentang gain creator. Gitu. Lalu perihal pain, kalian bisa menjawab dengan pain reliever gitu. Lalu customer job yang di sini, ya begini ya. Kalian bisa, bener banget ini. Nah, begini ya. Dengan produk atau service, produk dan ya, dan jasa atau servisnya. Nah, kita bahas tentang yang customer job yang dijawab dengan produk atau jasa. Itu adalah bagian yang diisi dengan produk atau jasa yang kalian ingin jual ke pasar. Lalu perihal pain reliever itu adalah bagaimana sih diisi, bagaimana sih produk Anda bisa meringankan rasa sakit gitu ya. Kita ngomongin pain itu ngomongin rasa sakit atau hambatan yang dialami oleh pelanggan. Seperti tadi contohnya contoh dari tugasnya beliin bajuku gitu kan ya, dari teman-teman kelompok misalkan. Dan delivernya apa gitu, kalian udah tahu permasalahan hipotesisnya apa. Oh ternyata malas tuh keluar mall gitu kan ya. Deliversnya apa gitu kan. Deliversnya adalah bagaimana jasa atau servis kamu bisa benar-benar menyelesaikan permasalahan dari calon customer-mu gitu. Oke. Selanjutnya gains creator. Gain creator itu diisi dengan bagaimana produk Anda mampu memberikan hasil atau benefit, kita ngomong kemanfaatan saat ini ya, yang diharapkan oleh pelanggan Anda. Oke, dari yang saya jelaskan, saya akan mau kasih contoh saja tentang value proposition canvas. Oke, ini salah satu contohnya. Saya akan membedah misalkan salah satu ide bisnis perihal ide bisnis untuk menyediakan produksi minyak atsiri gitu ya, minyak atsiri. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat PPC, kita bikin PPC gitu ya, kita bisa tulis di sini value proposition-nya adalah misalkan saya mau bikin tentang parfum gitu ya, karena ngomongin atsiri jadi ngomongin parfum. Parfum yang gimana? Parfum yang
Oke, sebentar. Parfum ini bisa jadi salah nih. Parfum. Oke, value proposition-nya adalah parfum. Parfum yang seperti apa nanti kita akan tambahkan ya. Lalu kira-kira kalau misalkan ngomongin tentang customer, kita mau bahas tentang misalkan saya mau tembak aja tentang customernya pria deh ya, nggak wanita, pria gitu ya. Pria usia 25 sampai 40 itu ya mereka hidup di kota atau urban gitu ya. Nah, kita bisa gambar customernya di sini gitu ya. Nah, pertama customer job. Nah, karena tadi ngomongin pria 25 sampai 40, saya sapa aja pertama mungkin penggiat minyak atsiri ya. Dia adalah pengguna misalkan penjual parfum gitu ya. Penjual parfum, kalian tulis sini. Lalu siapa lagi kira-kira yang menjadi customer Anda? Pengusaha gitu ya, pengusaha laki-laki, pengusaha muda gitu. Lalu penelitian, karena minyak atsiri itu bisa digunakan sebagai bahan campuran penelitian. Yang kedua mungkin lebih spesifik, karena saya lingkungannya di dosen, saya akan tulis ini dosen pria gitu ya, gitu misalkan. Tadinya ada nih permasalahan perihal parfum gitu ya, apa saja gitu. Saya sudah melakukan beberapa observasi dan mereka mempertanyakan perihal parfum itu selalu ada masalah gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya misalkan aromanya tidak kuat gitu ya, aromanya tidak lama. Oke. Nah, selanjutnya selain aroma yang tidak lama, ada lagi misalkan perihal packagingnya nggak oke gitu ya. Packaging nggak oke gitu ya. Packaging tidak kurang menarik gitu ya. Tulis. Lalu biasanya kalau misalkan pakai yang roll-on itu flapnya cepat lepas gitu ya. Flapnya cepat lepas misalkan. Nah, itu kita ngomongin tentang pain gitu ya, atau hambatannya si customernya. Nah, selanjutnya ada rasa yang membuat customer itu merasakan happy, benefit gitu ya. Karena kebutuhannya didapat dari parfum apa saja. Yang pertama, aroma lagi, ternyata aromanya enak gitu ya, aromanya wangi gitu ya. Lalu misalkan dia ingin aroma yang sesuai sama kepribadian. Lalu ada lagi yang parfum tahan lama. Oke, tulisan saya jelek, kalian bikin aja nanti dipakai sticky note ya. Pakai sticky note, kalian bikin atau kalian ketik saja, ada gambar, kalian ketik gitu ya. Lalu kita ngomongin produk. Nah, kalau kita ngomong produk, itu gambarnya seperti ini gitu ya. Kita menjawab tentang gain. Itu gain kreatornya. Gimana sih kok bisa, bagaimana membuat ini memang terrealisasi gitu ya. Yang pertama, pelarutnya tidak menggunakan alkohol gitu ya. Pelarut ya kan, tidak menggunakan alkohol. Alkoholnya sedikit, otomatis aromanya lebih tahan lama gitu ya. Lalu aromanya di custom. Jadi kalian bisa meminta gitu ya, kepribadian saya gini, saya sukanya misalkan kalian bisa survei, saya sukanya di gunung gitu kan, berarti dia lebih suka fresh
yang aromanya fresh, mungkin aroma pinus, aroma gunung gitu kan ya. Itu bisa kalian tanyakan dan bisa bikin custom gitu. Selanjutnya kalau misalkan ngomongin selain pelarut aroma, tadi kita punya parfum dengan yang tahan lama gitu kan, itu bisa menggunakan senyawa tertentu, senyawa kimia untuk membuat tahan lama gitu. Kita harus cari solusinya ya kan. Nah lalu terus menjawabin ya kan, menjawabin ini kalian bisa aroma tidak lama gitu ya, aromanya tidak lama. Solusinya adalah menambahkan senyawa pengikat. Senyawa pengikat ini kalau anak-anak kimia ngerti nih, senyawa pengikat ini seperti apa. Selanjutnya klepnya cepat bocor misalkan atau mudah lepas gitu ya. Oke, berarti klep kita gunakan teknologi gitu, teknologi spray misalkan gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah packaging kurang menarik. Oke, baik, kita buat packaging yang menarik. Nah, produk dan servisnya gimana? Dari sini kita bisa melihat bahwa parfum pertama packaging ya, parfum tidak bocor, itu yang pertama ya kan, masalah packaging. Terus masalah selain itu perihal keunggulan produk. Kenapa? Karena sesuai dengan custom tadi, kita harus menjelaskan hal ini. Seperti itu. Kalian bikin VPC-nya seperti apa tentang ide bisnisnya kalian gitu. Oke, sampai di sini penjelasan tentang value proposition canvas. Kalian bisa bikin VPC-nya, value-nya dari ide bisnis Anda, produk Anda seperti apa. Ya, kalian bisa gambarkan seperti itu, hampir sama dengan validation board sebenarnya, tapi lebih detail gitu ya. Kalian bikin sedikit mungkin, mohon maaf tulisannya sedikit agak kacau gitu kan ya, karena memang whiteboard-nya sangat-sangat terbatas gitu. Ya semoga bisa kalian pelajari, kalian bisa cari search learning yang lain juga perihal VPC. Tugas kalian untuk minggu depan, kalian membuat VPC dari ide bisnis Anda. Oke, nah, nanti kita akan bahas selain VPC adalah membangun prototipe dan MVP. Oke, kalian kerjakan dulu perihal VPC-nya kalian. Gitu. Oke, thank you. Gitu aja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.